유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 Eits, jangan sedih ya. Cerita tadi sebenarnya berhubungan dengan materi kita kali ini. Mungkin kalian sudah bisa tebak ya, apa sebenarnya inti materi kita. Yeps, benar banget. Materinya adalah tentang perbandingan. Tentunya bukan perbandingan dalam matematika, tapi perbandingan dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita baca dulu kompetensi dasar materi kali ini. Ingat dibaca loh ya, dibaca. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari degree of comparison. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kita akan sempitkan materi pembelajaran kita menjadi unsur kebahasaan dari degree of comparison. Jadi, di akhir materi kali ini, kita diharapkan bisa menyatakan konsep comparative degree kepada orang lain dengan baik secara lisan maupun secara tertulis. Keep on doing what you do, doing what you do. Dari cerita Brown tadi, bisa kita simpulkan bahwa comparison degree adalah pernyataan yang menyatakan perbandingan atau persamaan antara dua benda. Yang dibandingkan adalah sifat atau karakteristik dari kedua benda tersebut. Jadi, misalnya dalam bahasa Indonesia, kita biasanya mendengar dan mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Saya makan ayam goreng yang sama seperti kamu untuk sahur. Buku kamu lebih besar daripada punyaku. Kucingmu lebih cantik daripada kucingku. Nah, dari contoh tersebut sekarang kita paham ya, apa itu comparison degree. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kali ini, kita harus mengingat kembali kosakata yang terkait dengan pronoun dan adjektif yang sudah kita pelajari di kelas 7 tentang describing object. Firstly, let's discuss about pronoun. Pronoun berfungsi sebagai subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat. Pronoun digunakan sebagai kata ganti untuk menghindari pengulangan subjek yang sama. Misalnya, Teddy is a junior high school student. He is smart and diligent. Subjek Teddy pada kalimat kedua berubah menjadi he untuk menghindari pengulangan. Kenapa he? Karena Teddy merupakan seorang laki-laki. Jadi, ada beberapa pronoun, yaitu I, you, we, they, she, he, it, and names. Dengan aturan to be dan verb mereka masing-masing ya. Teman-teman, pronoun ini dibagi menjadi dua, yaitu possessive pronoun and possessive adjective. Yang keduanya berfungsi sebagai kata ganti subjek yang sama. Coba perhatikan kalimat berikut ini. My car is faster than your car. Sebenarnya, untuk efisiensi, tanpa pengulangan kata car, kalimat tersebut dapat ditulis menjadi My car is faster than yours. Oh ya friends, biasanya possessive adjective selalu datang sebelum noun. Ini berarti kepunyaan dari noun tersebut. Sebagai contoh, my book, their drink, our family. Berarti possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri ya. Namun jika mengatakan benda yang sama maka dapat diganti dengan mine, theirs, ours. Berikut adalah daftar possessive pronoun dan possessive adjective. Perhatikan juga pronoun mereka ya.
Sampai sini paham ya apa itu pronoun? Anyway, kenapa sih kita perlu belajar pronoun dan mengingat kembali tentang pronoun pada materi comparison degree? Karena pronoun ini merupakan salah satu unsur kebahasaan yang sering sekali digunakan dalam menyatakan kepemilikan atas suatu benda yang akan dibandingkan dalam comparison degree. Second, let's discuss about adjective. Ingat ya, unsur kebahasaan yang paling penting dalam comparison degree adalah base adjective. Sabar. Ya udah, kita ulangi lagi ya, apa itu base adjective? Jadi, base adjective itu adalah bentuk dasar dari adjective atau kata sifat. Kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan suatu benda. Contohnya, big, nice, beautiful, cheap, good, green, amazing, dan lain-lain. Masih banyak lagi loh. Untuk penggunaan adjektif biasanya diletakkan setelah to be. Contohnya, my brother is handsome. Kenapa to be-nya is? Karena subjeknya tunggal. Jika subjeknya brothers, maka to be-nya diganti menjadi are. Dan yang kedua, kata sifat terletak setelah kata kerja dan sebelum sebuah kata bendanya. Misalnya, my mother eats red apple. Kenapa kata kerjanya mendapat tambahan s ya? Karena subjeknya adalah singular. Jika she, he, it, dan singular name, maka kata kerja mendapat tambahan s atau es. Jika plural subject, maka kata kerjanya tidak perlu mendapat tambahan s atau es. Lihat kan, dari kalimat di atas bisa kita lihat adjektifnya berada setelah kata kerja dan sebelum kata bendanya. Contoh lainnya, she uses new iPhone. They use new iPhone. Ada banyak lagi loh contoh yang bisa kalian lihat di kamus kalian sendiri. Silakan baca sumber lain ya. Gimana? Udah ingat ya apa itu adjektif? Jadi, buat teman-teman jangan lupa untuk menambah kosakata terkait adjektif ya. Karena hal ini akan sangat bermanfaat pada saat pembahasan tentang comparison degree. See you soon on the discussion about comparison degree.